Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang SPLTP atau sistem persamaan linear tiga variabel. Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar mengenai pengertian dan cara memodelkan sistem persamaan linear tiga variabel. Tentang apa itu persamaan linear tiga variabel, terus merumuskan sistem persamaan linear tiga variabel dan bentuk umumnya, dan bagaimana cara memodelkan sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah kontekstual atau soal cerita yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Hari ini kita masih membahas tentang cara pemodelan SPLTP pada masalah kontekstual atau soal cerita. Di sini Ibu mempunyai sebuah masalah. Mari kita bahas bersama-sama. Diketahui, Ipul, Cecep, dan Udin bekerja mengecat dinding luar sebuah rumah. Ipul dan Cecep bekerja bersama dapat menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari. Cecep dan Udin dapat menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari. Sedangkan Ipul dan Udin menyelesaikan pekerjaan itu selama 2,4 hari. Dalam berapa harikah mereka dapat menyelesaikan pekerjaan jika bekerja sendiri-sendiri? Diketahui dari soal, waktu yang dibutuhkan menyelesaikan mengecat dinding. Ipul dan Cecep menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari. Cecep dan Udin menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari. Ipul dan Udin menyelesaikan pekerjaan bersama itu selama 2,4 hari. Sebelumnya kalian telah mendapatkan bagaimana cara memodelkan persamaan linear tiga variabel dari soal cerita. Perlu diingat-ingat, diperhatikan. Nyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel sistem persamaan. Yang kedua, rumuskan sistem persamaan yang merupakan model matematika dari suatu masalah. Dan yang terakhir, tentu saja tentukan penyelesaian model matematikanya. Jadi dari permasalahan tadi kita memodelkan atau memisalkan sistem memisalkan variabel dari soal tersebut. Di sini kita misalkan waktu yang dibutuhkan Ipul adalah X hari. Waktu yang dibutuhkan Cecep adalah Y hari. Dan waktu yang dibutuhkan Udin adalah Z hari. Jadi kita mempunyai 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya, kita membuat persamaan linear 3 variabel. Ipul dan Cecep menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari. Maka 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 4. Kenapa dibuat 1 per X? Karena satu pekerjaan mengecat dinding rumah itu dilakukan berdua. Jadi seperti dari pekerjaan Cecep dan sebagian dari pekerjaan Ipul itu hanya menghasilkan satu pekerjaan, yaitu mengecat rumah. Atau dari sini dikalikan 4 menjadi 4 kali 1 per X atau 4 1 per X ditambah 4 1 per Y karena 1 per 4 dikalikan 4 sehingga menjadi 1. Kita dapatkan persamaan 1. Selanjutnya sama dengan caranya yang tadi, Cecep dan Udin menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari, maka 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 3 dikalikan 3 sehingga menjadi 3 1 per Y ditambah 3 1 per Z sama dengan 1 mendapatkan persamaan 2. Selanjutnya, Ipul dan Udin menyelesaikan pekerjaan selama 2,4 hari, maka 1 per X
ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 2,4 atau dikalikan dengan 2,4 masing-masing ruas menjadi 2,4 1 per X ditambah 2,4 1 per Z sama dengan 1 mendapatkan persamaan 3. Terus kita misalkan lagi. Misalkan 1 per X sama dengan P, 1 per Y sama dengan Q, dan 1 per Z sama dengan R. Sehingga kita dapatkan persamaan 4P dari persamaan ini didapatkan dari sini. 4P ditambah 4Q sama dengan 1. Persamaan 1. 3Q ditambah 3R sama dengan 1 persamaan 2. 2,4P ditambah 2,4R sama dengan 1, yaitu persamaan 3. Selanjutnya, kita menentukan penyelesaian dengan metode gabungan. Metode gabungan yaitu terdiri dari metode eliminasi dan metode substitusi. Pasti kalian pas sistem persamaan linear dua variabel telah mendapatkan metode-metode ini. Kita ketahui tadi mendapatkan ketiga persamaan ini, sehingga eliminasi Q dari persamaan 1 dan 2 mendapatkan 3 persamaan 1 kan yang dieliminasi Q. Jadi sehingga koefisien dari Q kita samakan. Jadi yang persamaan 1 dikalikan 3, yang persamaan 2 dikalikan 4 menjadi 12P ditambah 12Q sama dengan 3, 12R ditambah 12Q sama dengan 4. Sehingga didapatkan karena yang variabel Q-nya habis, sehingga tersisa 12P dikurangi 12R sama dengan negatif 1. Kita dapatkan persamaan 4. Selanjutnya, eliminasi variabel P dari persamaan 3 dan 4. Sehingga kita harus menyamakan yang variabel P. Didapatkan dari persamaan 3 dikalikan 1, yang persamaan 4 dikalikan 5. Didapatkan 12P dikurangi 12R sama dengan negatif 1, 12P ditambah 12R sama dengan 5. Karena koefisien pada variabel P habis, sehingga sisa min 12R dikurang plus 12 sehingga menjadi kurang negatif 12R dikurangi dengan 12R menjadi negatif 24R sama dengan negatif 1 dikurangi dengan 5 sama dengan negatif 6. Sehingga kita dapatkan karena masing-masing negatif, jadi kita bisa coret atau kita bisa rubah dengan dikalikan negatif 1 menjadi positif. 24R sama dengan 6. Kita dapatkan R 6 dibagi dengan 24 pindah ruas menjadi jadi 6 dibagi 24 sama dengan R, didapatkan R sama dengan 1/4. Selanjutnya, kita substitusikan nilai R ke persamaan 2. Kita ketahui tadi persamaan 2 yaitu 3Q sama dengan 3R sama dengan 1. Maaf, 3Q ditambah 3R sama dengan 1. Kita masukkan nilai R, kita dapat tadi 1/4 sehingga 3Q ditambah 3 dikali 1/4 sama dengan 1. Sehingga menjadi 3Q sama dengan 3 kali 1/4 menjadi 3/4 sama dengan 1. 3/4-nya dipindah ruas menjadi negatif, sehingga 3Q sama dengan 1 dikurangi 3/4. 3Q sama dengan disamakan penyebutnya 1 menjadi 4/4, sehingga 4 dikurangi 3 sama dengan 3Q sama dengan 1/4. Kita mencari nilai Q, sehingga 3 ini dipindah luas menjadi bagi, sehingga 1/4 dibagi dengan 3.
3-nya naik ke atas dikalikan 4, jadi Q sama dengan 12. Selanjutnya, substitusi nilai P ke persamaan 1. Maaf, ini nilai Q yang kita dapat dari sini ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu 4P ditambah 4Q sama dengan 1. 4P ditambah, tadi kan kita dapat nilai Q yaitu 1/12, kita masukkan 4P ditambah 4 kali 1/12 sama dengan 1. Kita dapatkan 4P sama dengan, ini kan bisa disederhanakan lagi, 4/12 menjadi 1/3, masing-masing dibagi 4, sama dengan 1. 4P, sehingga 4P sama dengan 1, 1/3-nya dipindah ruas menjadi negatif 1/3. 4P sama dengan penyebut, disamakan penyebutnya 1 menjadi 3/3. Selanjutnya 3 dikurangi 1 menjadi 2/3. I. Sehingga Q didapat 2/3 dibagi dengan 4. 4 pindah ruas menjadi bagi, sehingga 2/3 dibagi 4. I-nya didapat 4 ini naik ke atas dikalikan 3, sehingga menjadi 2/12, kita dapat sederhanakan lagi menjadi 1/6. Masing-masing dibagi 2 menjadi 1/6. Diperoleh P sama dengan 1/6, I sama dengan 1/12, R sama dengan 1/4. Ingat, tadi kan kita telah memisalkan 1/X sama dengan P, 1/Y sama dengan Q, 1/Z sama dengan R. Sehingga 1/X sama dengan 1/6, 1/Y sama dengan 1/12, dan 1/Z sama dengan 1/4. Maka nilai X yang sejajar adalah X sama dengan 6, Y sama dengan 12, dan R sama dengan 4. Jadi, waktu yang dibutuhkan IPUL adalah 6 hari, karena 1/X tadi melambangkan IPUL, dan 1/Y melambangkan cecep, dan 1/Z memisalkan udin atau melambangkan udin. Jadi, waktu yang dibutuhkan IPUL untuk mengecat tembok luar rumah sendiri adalah 6 hari. Waktu yang dibutuhkan cecep untuk mengecat tembok rumah sendiri adalah 12 hari. Dan waktu yang dibutuhkan udin untuk mengecat tembok sendiri adalah 4 hari. Sekian. Kita sudah mendapatkan penyelesaiannya. Jadi kita harus ingat untuk memodelkannya, kita harus memperhatikan, menyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel sistem persamaan, kemudian kita merumuskan sistem persamaannya, dan yang ketiga, tentukan penyelesaiannya. Menentukan penyelesaian dengan menggunakan beberapa metode. Terserah menggunakan metode apa. Ya, ini untuk pertemuan ke depan kita akan membahas cara menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Kita bisa menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan, yaitu gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi, dan yang terakhir yaitu metode determinan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video Sekian penjelasan pada video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.